selamat datang di Cubermi, cuap bareng Minhan. Oke, jadi hari ini kita bakal ngelakuin campaign yaitu podcast kesehatan bersama aku Syifa di sini sebagai host dan juga rekan aku yang mungkin bisa perkenalan dulu. Halo semuanya, kenalin aku Rikza dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2024. Oke, halo Rikza, selamat datang. Halo Syifa. Oke, gimana kabarnya Rikza? Alhamdulillah baik sih. Kalau kamu sendiri gimana? Aduh, alhamdulillah, ya Allah, amin, baik. Oke. Oke. Kayak gimana Rikza, semester 3 nih, lama ya gak ketemu ya. Terakhir ketemu kan semester 1, gimana semester 3, apakah? Ternyata sangat jauh dari ekspektasi semester 1 sih. Kenapa emangnya semester 3? Karena mungkin ya bakal lebih sibuk aja, karena kan kita udah masuk ke prodi masing-masing. Benar. Wow, iya sih. Terus kesibukannya apa aja nih sekarang, kalau sekarang? Kalau kesibukan sih mungkin ya sekarang aku banyak gerak di kepanitiaan sama organisasi aja. Mungkin aku lagi ada 3 organisasi, lagi kepanitiaan di dalam UNER, di luar UNER, gitu-gitu sih. Oh, di luar UNER juga? Wow, berarti padat ya, lumayan ya jadwalnya. Lumayan ya. Oke, berarti langsung aja nih, tema kita hari ini itu adalah mindset sehat, itu dimulai dari kepala, bukan dari kaki ya kan. Nah, seperti yang kita udah dengar tadi, Rikza tuh kan lumayan padat ya jadwalnya. Menurut kamu tuh, mindset kamu tuh udah seimbang belum sih? Udah sehat belum sih dengan jadwal kamu yang padat nih, kayak di dalam UNER dan juga di luar UNER? Sebenarnya kalau misalnya pertanyaan ini dikasih ke aku waktu semester 1 dulu, aku sih bisa bilang ya nggak seseimbang itu, nggak sebagus itu juga ya mindsetnya. Karena mungkin kan kalau anak-anak semester 1 tuh dia benar-benar baru adaptasi dari masa SMA ke masa kuliah. Mungkin juga banyak banget yang shock juga dengan padatnya jadwal kuliah gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini, karena aku udah lumayan beradaptasi, menurut aku udah bisa menyeimbangkan itu sih. Baik antara kegiatan aku di akademik, kegiatan non-akademik, baik di UNER maupun di luar UNER. Wah, tapi pernah nggak sih ngalamin kayak tantangan gitu, kayak ya Allah, kan ini kan banyak ya jadwalnya, ternyata ada yang tabrakan nih, yang satu minta malam ini, yang satu juga malam ini, ternyata ada misalnya ada PHL dan lain-lain gitu, pernah nggak sih? Pernah banget sih, karena ya mungkin jadwal kita lagi padat-padatnya juga, jadi ya pasti sebagai mahasiswa kita mungkin sangat-sangat mungkin untuk mengalami hal tersebut. Menurut kamu tantangan lain yang sering menghambat terbentuknya mindset sehat yang kayak udah kamu sebutin kan, kayak kamu bilangnya kayak sekarang udah jauh lebih mending lah, nah gitu. Mungkin bagi teman-teman kuliah yang seperantaran kamu nih gitu, apa sih yang bikin mereka tuh kayak mindsetnya tuh kayak aduh nggak sih gitu, gimana? Kalau menurut aku sih tipenya Gen Z sekarang ya, itu kan kita tuh suka banget ngeliat orang itu mencoba untuk jadi hustle. Mereka mencoba banget untuk mengikuti kegiatan orang lain gitu. Even ya mereka itu awalnya kayak nggak tertarik, tapi mungkin karena banyak banget nih orang-orang yang ikut, mereka jadi kayak kerasa FOMO gitu rasanya buat ikutan. Karena mungkin kan sekarang itu kita mudah banget ya buat terpapar sama media sosial, terpapar sama kehidupan orang lain. Jadi rasanya kalau misalnya kita nggak mengikuti itu, akhirnya kita ngerasa sedikit tertinggal. Itu sih yang akhirnya jadi tantangan buat mindset sehat di akhir-akhir ini ya kalau menurut aku. Betul, dan aku ngerasa tersindir ya sebagai orang yang agak FOMO, dikit-dikit ikut, karena ya bener sih tadi kayak aku kadang ngerasa kayak tertinggal ya kalau misal kayak temen-temen tuh ada pencapaian tapi aku yang enggak gitu. Oh, ternyata mindset aku ternyata kurang sehat ya. Oke, bener-bener oke. Tapi ya kayak yang kita ceritain tadi, mungkin bagi aku dan juga kamu kan sama-sama sibuk nih, capek banget. Tapi ada beberapa persepsi dalam dunia mahasiswa tuh kayak capek banget tapi harus tetap dijalanin. Gimana pun caranya harus tetap dijalanin, harus tetap diselesain. Nah, menurut kamu kayak gitu tuh mindsetnya sehat atau enggak sih? Sebenarnya tuh kalau misalnya dari kata-kata capek banget tapi harus jalan, menurut aku tuh ada sedikit kesalahan sih di kalimat itu. Harusnya tuh kata-katanya mungkin bisa kita ubah sedikit, jadi capek banget, tapi aku tetap boleh istirahat dan boleh untuk jalan lagi. Benar. Harusnya tuh kayak gitu. Wah, berarti kamu tipe yang kayak gitu ya. Kalau capek, ya udahlah, kamu tinggalin atau gimana? Kalau capek itu mending kalau misalnya itu bukan sesuatu yang urgent, bukan sesuatu yang mungkin perlu aku selesaikan dengan cepat, lebih baik aku kasih waktu untuk istirahat. Karena istirahat itu jatuhnya kayak investasi kita sih, berdasarkan mindset, ya nanti mindset kita itu bisa lebih siap lagi, bisa lebih baik lagi untuk kegiatan yang mau kita lakuin. Gitu. Oh, wow, oke, benar-benar sih ya. Nah, kalau dari kamu pribadi ya Rikza, kalau kapan kamu mulai ngerasa kayak, aku kayaknya udah mulai nggak seimbang nih, aku udah mulai nggak nyaman nih di kegiatan ini tuh, kamu apa gitu ciri-cirinya kalau dari kamu? Kalau aku sendiri tuh jujur aku tipe yang
bisa terpancing emosi banget kalau misalnya aku tuh lagi capek gitu. Ya, oke. Makanya kalau aku lagi capek, aku ngerasa oh aku kayaknya mau emosi nih, ya udah berarti tadinya aku perlu istirahat. Oh Gitu itu berarti kalau udah mulai emosi udah menjauh dari Bener. semua orang gitu. Oke, Dan aku berkurung istirahatkan diri. diri aku sendiri biar aku nggak bikin orang-orang juga ikut kesal juga Iya sama sih, aku yang lagi bener. capek. Tapi pernah nggak sih kalau misal kayak lagi capek tapi kayak harus selesai gitu. Terus kalau kayak gitu kamu gimana? Sebenarnya balik lagi kalau misalnya kayak yang aku bilang tadi, kita itu kan harus lihat dulu sebenarnya urgensinya kayak oh ini tuh sesuatu yang urgent nggak sih? Kalau memang ini lagi urgent banget, sebenarnya kan kita itu punya mindset untuk menyusun prioritas juga gitu. Oh, yes. Sebenarnya mungkin banyak nggak diperhatikan nih sama kalangan kita sekarang itu, mereka tuh menganggap semua hal itu harus selesai di satu waktu yang sama. Gitu. Oh iya sih, Kayak kita ngerasa, aduh saya nggak sih kalau misalnya nggak sekarang, jadi selesaiin aja gitu. Padahal kadang-kadang itu bukan sesuatu hal yang prioritas banget gitu. Makanya kalau aku sendiri tuh, aku membiasakan diri untuk menyusun prioritas aku. Supaya aku tuh bisa ngeliat, oh kalau misalnya ini nggak terlalu prioritas, ya udah aku singkirin dulu aja. Atau mungkin aku bisa tunda ke besok kah? Atau mungkin aku bisa bagi ke temanku yang memang punya tanggung jawab yang sama. Gitu. Kalau tunda kayak gitu, kamu ngerasa nyesel nggak? Mungkin kalau di awal-awal ya, terutama buat semester 1 dulu, aku selalu ngerasa nyesel sih. Nyesel kayak harusnya selesai kemarin gitu. Bener. Tapi kalau untuk sekarang menurut aku sih, aku lebih suka dengan sesuatu yang balance, yang aku tuh juga bisa seimbang. Jadinya kalau misalnya aku tunda 1 hari aja tuh, aku nggak akan ngerasa kayak, oh aku kemarin kenapa harus nunda gitu. Karena menurut aku dengan nunda sehari itu aku masih bisa dapat waktu istirahat, masih bisa dapat waktu untuk hal-hal yang bisa nge-recharge diri aku sendiri. Gitu. Oke, nah berarti sekarang pertanyaan selanjutnya adalah menurut kamu kemalasan itu tuh tanda mental yang lemah atau tanda kita tuh bentuk tubuh dan pikiran kita yang ngerasa kayak ini harus istirahat sih gitu. Kalau kamu pribadi gimana? Kalau kamu udah ngerasa kayak males, nggak mau ngerjain tugas atau nggak mau prokeran, nah itu gimana kalau menurut kamu? Sebenarnya kalau menurut aku tuh malas itu sebenarnya bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang sih. Sebenarnya kalau misalnya memang malasnya itu cuma karena kayak oh jadi kayak kerasa malas aja gitu. Malasnya biasa aja, bukan yang kita jadi kayak gampang nangis, gampang stres yang bener-bener sampai ekstrim banget. Itu menurut aku tanda bahwa kita tuh sedang lelah gitu. Either kita mungkin lagi ngerasa kayak memang sudah waktunya untuk istirahat atau sudah waktunya untuk mengurangi kegiatan kita. Gitu sih. Oke. Jadi kita udah bahas tadi akar masalahnya ya. Kalau ternyata malas itu ya nggak mesti karena mental lemah atau karena capek. Tapi yang pasti karena capek gitu kan ya. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita lagi stres atau capek tuh, kalau dari mekanisme tubuh kita ya mungkin, kita itu kan punya yang namanya hormon. Iya benar. Salah satu hormon kita tuh ada yang namanya hormon kortisol. Jadi kalau seandainya kita lagi capek, lagi stres, biasanya kortisol tuh bisa tinggi banget. Nah, padahal kalau secara normalnya kortisol itu nggak boleh terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi, dia itu bisa bikin gangguan tidur, gangguan waktu istirahat. Yang akhirnya tuh mungkin kalau orang-orang sekarang tuh sukanya bilangnya begadang gitu. Sebenarnya padahal begadang itu tanda bahwa kortisol kita tuh lagi tinggi. Yang seharusnya kalau kortisol kita itu di malam hari itu harusnya rendah. Gitu. Tapi kalau tiap malam begadang itu berarti kortisolnya tinggi terus atau gimana? Iya benar. Jadi makanya kalau kortisol itu sendiri itu harus bisa kita kontrol dengan cara itu tadi ngubah mindset kita kalau kita tuh butuh istirahat. Gitu. Karena kalau kita sendiri gak bisa mengontrol itu, kortisol itu dampak ke kesehatan fisiknya itu bisa bahaya banget. Jadi bayangin aja dari sebatas kita mindsetnya kayak oh ya udah kita begadang dulu deh hari ini. Padahal sekedar begadang sekali aja itu bikin kortisol kita tinggi dan akhirnya mempengaruhi ke kesehatan fisik gitu. Wow itu suatu ini sih karena aku pribadi semenjak kuliah ya itu kayak nggak tahu kenapa tidurnya tuh malam terus. I don't know why kayak ya nggak tahu ya, padahal sebenarnya kayak nggak ada yang mungkin nggak ada yang dikerjain atau nggak ada yang, tapi kayak ngerasa kayak kalau tidur cepet tuh ngerasa sayang gitu loh waktunya. Kalau aku kayak gitu, jadi ternyata itu bahaya ya. Bahaya. Tapi ya tadi sih itu bukan berarti juga kayak kita tuh lagi di kondisi yang kayak mungkin kita lagi sakit mental atau mungkin mental kita lemah gitu, enggak. Mungkin itu pertanda bahwa kita tuh capek, kita butuh istirahat. Oke. Tadi udah bahas akar masalahnya, sekarang mungkin kita agak geser-geser dikit ke solusinya nih ya. Gimana menurut kamu mindset yang sehat dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih cara membuat pola pikir seperti itu gitu? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin mindset yang sehat, menurut aku tuh mindset yang sehat tuh kuncinya cuma satu, seimbang. Seimbang dan berkelanjutan. Karena orang-orang tuh selalu berpikir kayak gimana caranya mereka itu bisa
menyelesaikan semua hal itu sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Iya. Kayak mungkin mereka merasa oh deadline-nya masih lama, ya udah aku harus mewajibkan diriku selesai sekarang gitu. Atau Oh. mungkin kayak yang tadi seperti yang FOMO gitu. Yang FOMO itu kan berarti dia tipe orang yang mungkin pengennya dia ikut aja semuanya. Padahal dia tuh juga tahu kapasitas dari dirinya sendiri itu nggak sebanyak itu. Makanya kalau dari aku sendiri tuh mending seimbang aja. Oke, mungkin kalau mahasiswa sekarang itu pengennya seimbang di akademik, seimbang di non-akademik, seimbang Iya, juga di self reward-nya gitu ya. betul. Sebenarnya itu mindset yang bagus, tapi kadang-kadang orang-orang itu mungkin masih belum ngerti gimana sih caranya untuk menyeimbangkan itu berdasarkan mindset-nya. Jadi kadang-kadang dia ngerasa, oh ya udah deh, supaya aku bisa seimbang di akademik dan non-akademik, aku korbanin salah satunya yaitu tidur gitu. Atau mungkin aku korbanin waktu istirahat atau mainnya gitu. Wow. Padahal sebenarnya itu salah banget. Wow, itu agak tersindir ya saya ya. Wow, iya sih Padahal itu benar-benar. seharusnya kalau memang kita benar-benar pengen seimbang dan bisa berjalan semuanya, justru yang harus kita pastikan untuk tetap ada dan tetap seimbang itu adalah waktu istirahat kita. Karena itu akan membantu kita banget untuk ngejaga mental kita, ngejaga kesehatan fisik kita, supaya nanti kalau misalnya kita memang mau fokus di akademik dan non-akademik, itu akan jadi lebih lancar sih. Karena energi kita udah ada lagi. Gitu. Wow, oke. Nah, tadi sempat ngomongin FOMO nih kan. Nah, FOMO itu kan nggak cuma dari teman-teman, tapi juga dari konten media sosial nih. Benar. Menurut kamu, kadang kita ngerasa tertinggal kan? Pasti dari teman-teman yang entah di media sosial atau entah di organisasi, di lingkungan mahasiswa gitu kan. Gimana cara ngambil sisi positifnya aja tanpa kita nggak usah deh ikut-ikutan gitu. Ya udah mereka aja gitu. Menurut kamu gimana? Sebenarnya kalau konten di media sosial itu dia kalau menurut aku ya itu bisa ada dua jenis. Apakah itu akan membuat kita menjadi termotivasi atau membuat kita menjadi semakin down. Nah sebenarnya kalau misalnya membuat semakin termotivasi, biasanya tuh konten-kontennya memang sudah diselubungi dengan sesuatu yang memotivasi. Contoh dia bilang kayak, mungkin dari hal yang aku lakukan, hal-hal kecil, itu bisa jadi hal kecil juga yang bisa kalian terapkan. Nah, tapi ada juga memang konten motivasi itu yang menurut aku tuh terlalu over. Akhirnya kayak toxic productivity lah kita bilangnya. Benar-benar. Kayak misalnya dia bilang kayak, waktu kalian lagi tidur, lagi istirahat, orang-orang tuh lagi lari loh. Iya, oke. Sebenarnya tuh orang-orang tuh kadang nggak sadar itu tuh sebagai pemicu dari toxic productivity. Makanya kadang mindset kita tuh ngerasa kalau kita tuh selalu tertinggal dari orang lain. Padahal semua orang punya kapasitas diri masing-masing. Dan mungkin satu hal lagi tuh kita tuh selalu punya garis start yang berbeda dan mungkin jalan ke depan yang berbeda juga. Gitu. Makanya nggak seharusnya kita tuh ngerasa kayak ketika orang punya prestasi kita juga punya prestasi yang sama gitu. Atau ketika orang sedang mengikuti sesuatu ya kita juga nggak harus ada di kegiatan itu. Oke. Ini lumayan dalam ya, lumayan tertampar ya saya ya gitu sebagai orang-orang yang agak FOMO gitu kan ya. Oke, lanjut. Nih kita tadi udah bahas tentang media sosial, tentang teman dan lingkungan gitu. Nah, menurut kamu seberapa penting sih lingkungan dan juga teman-teman dalam mindset yang sehat ini? Menurut aku teman sama lingkungan itu benar-benar berpengaruh banget sih. Karena mungkin kalau sekarang tuh kita kenal banget yang kayak namanya support system gitu ya. Wow. Tapi support system ini ya maksudnya pembahasannya luas ya. Iya, Bisa dari pertemanan, oke. dari keluarga dan sebagainya. Tapi memang kalau misalnya kita lihat sendiri sebenarnya support system itu ibaratnya kayak motivasi eksternal kita gitu. Karena kan motivasi itu bisa ada dari internal, dari eksternal. Mungkin kalau seandainya internal kita itu ternyata lagi agak lemah, lagi agak menurun, kita tuh bisa dapat tambahan dari motivasi eksternal itu. Oke. Kalau Riku sendiri motivasinya biasanya apa? Keluarga, teman, dan yang lainnya? Aku sih dari keluarga sih, terutama kalau eksternal. Karena mungkin kalau menurut aku sendiri sebenarnya motivasi itu paling besar tetap dari diri sendiri. Oh iya benar sih, benar. Kalau misal motivasinya udah mulai turun nih, biasanya kamu gimana? Apakah kayak ya udah mungkin aku lagi males, ya udah mungkin akan ada saat nanti aku akan berjuang kembali atau gimana? Sebenarnya kalau untuk motivasi itu memang sifatnya dia bisa naik turun ya, makanya kita juga nggak bisa yang bilang kayak ya udah ingat aja lagi gitu, nggak bisa. Nah, kalau aku sendiri tuh kalau seandainya aku memang lagi down banget sama motivasiku, aku biasanya nyari motivasi baru gitu. Aku tuh punya motivasi sendiri kayak misalnya, aku punya goal setting nih untuk minggu ini, untuk bulan ini gitu. Tapi kalau seandainya aku memang
tiba-tiba lagi ngerasa down, aku coba cari motivasi baru mungkin dari eksternal kayak tadi, dari teman aku yang mungkin aku bisa cerita ke mereka, atau mungkin dari keluarga aku yang aku juga bisa kayak curhat atau minta pendapat gitu-gitu. Terus apa namanya, pernah nggak kayak, itu kan motivasi, kamu punya goals juga tadi, tapi ternyata goals itu tidak tercapai gitu, pernah, dan gimana rasanya? Maksudnya kayak gimana cara kamu menghadapinya itu? Sebenarnya agak munafik kalau misalnya kita bilang langsung, aduh, apa biasa aja gitu, Ya, nggak mungkin enggak ya. ya, Gitu. pasti. Karena pasti kayak ada perasaan entah merasa sedih, merasa satu penyesalan gitu ya. Tapi kalau aku sendiri tuh nggak pengen berlarut-larut juga sih dalam hal itu. Makanya kalau memang ada satu goal yang mungkin aku kayak, oh ya udah terlewat gitu. Ya udah aku coba mindsetku aku ubah kayak, oh kalau aku kali ini gagal bukan berarti aku akan terus gagal gitu. Mungkin kalau aku kali ini gagal aku masih bisa perbaiki. Karena kan kesempatannya nggak berakhir di saat ini. Betul, oke. Nah, mungkin kita ke tema inti ini kan ya. Mindset sehat itu dimulai dari kepala, bukan dari kaki. Menurut kamu oke nggak sih sama mindset, sama tema kita kali ini gitu? Kalau aku sih jujur memang setuju banget, karena menurut aku semuanya itu tergantung dari mindset kita dulu. Kalau misalnya orang dari awal dia udah merasa kalau misalnya dia nggak sehat nih, ya udah dia akan berperilaku untuk menjadi orang yang nggak sehat gitu. Tapi beda kalau misalnya kita dari awal tuh sudah belajar, sudah mencoba, sudah berusaha untuk membuat mindset kita tuh sehat. Nah, ketika kita udah membuat mindset kita sehat, makanya kita itu akan berperilaku atau bersikap itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tuh. Makanya kenapa mungkin orang-orang di luar sana tuh banyak banget yang kelihatan kayak, oh dia kok kayaknya seimbang-seimbang aja, kayaknya sehat-sehat aja gitu. Nah, yang banyak yang nggak orang ketahui itu adalah mereka selalu mencoba untuk menyeimbangkan dari kesehatan di mindsetnya dan di mentalnya gitu. Makanya kenapa kalau misalnya kita bilang sehat itu berawal dari kepala baru dari kaki, itu adalah satu hal yang menurutku ya benar-benar aja. Benar-benar aja gitu. Nah, kalau misalnya ya by experience aku gitu kan ya. Aku pernah olahraga gitu. Tapi aku tidurnya begadang. Nah, berarti itu contoh mindset dimulai dari kaki, sehat dimulai dari kaki, bukan dari mindset ya. Betul. Karena harusnya kalau misalnya mindset kita itu dari kepala, mindset kita itu sudah mindsetnya yang sehat mindsetnya sehat duluan, maka kita itu perilakunya itu akan mengikuti. Mulai dari mungkin dari pola olahraga kita, pola makan kita, sampai pola istirahat kita tuh harusnya bakal ngikutin. Oke, nah menutup obrolan kita pada siang hari ini yang seru ini, nah boleh gak sih kasih satu tips sehat, nah untuk kita-kita yang lagi berjuang melawan rasa malas ini gitu, dan pengen mulai kebiasaan sehat, menurut kamu apa? Sebenarnya kalau malas itu kan bukan sesuatu yang nggak semua orang itu bisa langsung untuk menghindarinya atau langsung untuk pulih dari itu. Nah, kalau aku sendiri biasanya kalau aku memang lagi kerasa malas, kerasa capek, aku tuh biasanya suka banget untuk nulis apa yang sedang aku rasain gitu. Mungkin kalau orang-orang bilang tuh kayak semacam journaling lah. Nah, dari journaling tuh aku bakalan nulis tuh, oh aku sekarang lagi ngerasa malas, aku lagi ngerasa capek. Kenapa? Mungkin karena aku akhir-akhir ini lagi kegiatannya banyak, mungkin aku akhir-akhir ini lagi sering begadang gitu-gitu. Nah, dengan aku nulis tuh akhirnya aku bisa lebih paham sama diri aku sendiri. Jadi akhirnya aku bisa menata lagi mindset aku. Oh ya udah, ternyata problemnya tuh di sini loh gitu. Ya udah, berarti mindset yang perlu aku perbaikin tuh di bagian sini, dan akhirnya aku bisa bangkit lagi. Gitu. Wow, oke. Terakhir nih, Riza, jika ada satu pesan yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman nih, apa yang pengen kamu sampaikan tentang tema kita kali ini? Karena tema kita kali ini tentang mindset yang sehat, aku cuma pengen bilang kalau sustainability is better than toxic productivity. Gitu. Wow. Karena orang-orang tuh selalu merasa kalau misalnya mereka dengan selalu hustle, selalu banyak kegiatan itu membuat mereka jadi produktif gitu ya. Tapi itu berujung dengan sesuatu yang tidak sehat dari segi mindset, dari segi kesehatan fisik. Padahal kalau menurut aku sendiri, dengan kamu membuat itu menjadi berkelanjutan, jadi sustainable, kamu tuh akan berjalannya itu jauh lebih jauh gitu. Jadi target kamu tuh nggak cuma dalam waktu dekat, tapi kamu bisa menjamin target kamu untuk jangka panjang. Gitu. Wow, oke. Wow, kita sudah berada di akhir podcast nih. Terima kasih banyak ya Riza udah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita tentang mahasiswa semester 3 di kedokteran yang agaknya rada sibuk ya. Sibuk, menurut aku sibuk banget sih anak kedokteran. Oke, terima kasih Riza untuk cuap-cuapnya pada hari ini. Semoga apa yang kita obrolin pada hari ini bisa memberikan dampak dan juga bisa diterapkan oleh teman-teman sehari-hari nantinya. Oke, sampai ketemu di kegiatan HKN selanjutnya. Dadah!